kenyataan, Kevin. Kalau Indah tuh sekarang bukan lagi kekasih lo. Dia sekarang istri sah dari bokap lo. Dia itu diri lo. Hari-hari terakhir sebelum Kevin jadi pegawai kantoran di perusahaan bokapnya. Ya nggak? Iya nih lo, Pin. Masa mau kayak gini terus sih? Lo kan udah dewasa, Pin. Ya setidaknya lo bisa belajar untuk serius lah ke cewek. Masa mau ngejomblo lo seumur hidup? Kan nggak mungkin. Betul nggak, bro? Iya, gue juga heran. Dompet tebal secara anak pengusaha kaya. Tabang lo lihat sendiri, udah kayak artis. Masa belum punya cewek juga sih? Kenapa lo? Apa mau kita cariin di Bandung ntar? Wah, enak aja lo. Gue itu belum ketemu sama cewek yang bikin hati gue nih bergetar, tau gak lo? Udah, jangan bercanda mulu. Ntar nyerempet kerbau aja mobil gue lecet. Kalau gitu mending lu serempet cewek aja sekalian. Jalan. Mending serahin dompet, handphone lu, dan kunci mobil lu. Cepat! Maksud lu apa? Ya, dia. Tanya lagi. Insya Allah bisa dengan ramuan herbal. Sebentar saya carikan Indah ya. Dia yang akan menyiapkan ramuan obatnya. Indah! Ya, Bu. Indahnya lagi keluar, Bu. Dia lagi cari daun buat ramuan obat. Yaudah. Sebentar ya. Indahnya sedang mencari daun-daunan untuk ramuan obat. Saya harus jemput di mana? Saya nggak mau teman saya nunggu kelamaan, kasihan dia. Biasanya dia mencari daun-daunan untuk obat di dekat perkebunan
perkebunan di ujung desa. Lu tolong jagain ya. Oke. Akhirnya ketemu juga daunnya. Banget sih. Lu nggak lihat apa ada mobil? Yang bener dong kalau jalan. Ya udah, maaf. Maaf. Udah minggir. Gue masih buru-buru nih. Hah? Gue kan udah minta maaf. Kalau lo nggak terima maaf gue, ya udah. Bisa nggak sih lo kesini sedikit performa suara lo itu? Jangan banyak ngomong lu. Cewek nggak penting. Pakai mata lo makanya. Banget sih lo. Subhanallah. Suster cantik banget. Wah. Saya jadi betah nih di sini. Rasanya saya jadi malas balik ke Jakarta lagi. Oh iya. Suster udah punya pacar belum? Suster. Udah berapa kali gue bilang, jangan panggil gue suster. Karena gue ini bukan suster. Nama gue Indah, jadi panggil aja gue Indah. Ngerti? Oh ya, temen lo kemana? Jangan-jangan dia nyasar lagi. Gue takut dia nyasar beneran loh. Wah, ajar banget tuh cewek. Gara-gara dia tau nggak? Gua itu nggak bisa jemput si suster. Dia sama dia marah-marah. Udah. Lagian yang rawat gue juga udah dateng kok. Kalau lu lihat dia, gue yakin marah-marah lu pasti reda. Indah, kenalin. Ini sahabat saya yang saya ceritakan ke kamu tadi. Kevin, kenalin. Ini Indah. Lo lagi sih? Kalian sudah saling kenal? Iya dong. Ini cewek yang tadi gue cerita sama lo. Dok, lu udah baikan kan? Pendarahan lu udah berhenti kan? Ayo kita ke puskesmas aja. Kita tunggu dokternya sampai pulang. Ya. Gua nggak rela lu dirawat sama perempuan itu. Gue nggak mau dirawat di puskesmas. Gue mau di sini aja. Tapi dok, Kalau gue dirawat sama Indah, gue pasti bakal cepat sembuh. Selain karena obat herbal yang mujarab, mukanya juga cantik banget. Gue nggak mau dia sampai ngambek, terus dia nggak mau ngerawat gue lagi. Udah sana cepetan. Kevin. kalau nggak karena si Aldo, nggak bakalan gua temuin cewek rese ini. Bisa ya? Ada cowok kayak gitu. Ampun. Suster Indah, saya minta maaf ya kalau kamu nggak suka sama sikap saya. Hah? Maaf? Maaf maksud lo? Lo pikir dengan kata-kata maaf itu gue bisa terima? Hah? Ini lo keluar deh. Karena gue gak bisa ngeracik obat ini kalau lo di sini. Cepetan keluar. Udah biar nggak marah lagi. Sini deh, saya bantuin. Ya. Bantuin, kayak bisa aja. Ya udah coba aja. Kalau dilihat-lihat, sebenarnya cewek ini cakep juga. Cuma sayang aja, bawel dan rese. Nah, begini ya, Suster Indah. Aldo itu adalah sahabat terbaik saya. Jadi saya minta, tolong rawat dia baik-baik. Kasih yang terbaik buat dia, supaya dia itu cepat sembuh. Ya, saya mohon sama Suster Indah. Ngeliat dia mohon kayak gini,
Apa mungkin dia udah berubah? Ya udah sih, lo tenang aja. Walaupun gue bukan suster beneran, pasti gue bakal obatin. Mau itu dia orang jahat ataupun sahabatnya sombong, pasti bakal gue obatin. Tenang aja. Bagus. Jawaban yang sangat bagus. Kalau gitu, saya nggak usah pura-pura. Thank you. Riangnya burung terbang di awan, tak seriang hatiku saat bersamamu. Oh, riangnya burung bunga di taman yang sedang berkembang, bagai bunga hatiku di saat ini. Oh, bunga di taman. hanyalah kamu yang aku cinta. Hanyalah kamu dalam hatiku, akan ku suka sama Indah? sampai ku. Lu yakin, Kevin? Oh, betapa Bukannya lu benci banget sama Indah? Gue yakin 100%. Pandangan gue itu berubah melihat dia pada saat gue melihat kebaikan hatinya, bro. Nih, lu pegang nih dada gue. Dapat kenceng kan? Pas gue sebut namanya dia. Tapi masalahnya, Kevin, apa Indah juga suka sama lu? Bersamamu, Dia kan benci banget tuh sama lu. Gue yakin dong, 100%. Gue punya keyakinan kalau rasa benci itu akan berubah menjadi cinta. hai kekasih, alangkah bahagia engkau akan menjadi selimut malam. Gue akan catatkan Hai cinta buat dia. kekasih. Indah, sudah lama aku memendam perasaan kepadamu. Aku sangat mencintaimu. Maukah kamu menerima cintaku dan menjadi istriku? Makasih ya. Gue jadi nggak yakin Indah suka sama lu. Itu buktinya. Indah nerima bunga mawar dari cowok itu. Makasih buat mawarnya. Tapi maaf, aku sudah mencintai pria lain. Apa? Cerita cewek yang kamu cintai? Iya, suster mau kan? Mau ngobati kegalauan hati saya. Sorry nggak bisa, sibuk. Indah. Dengerin dulu dong penjelasan aku. Ya udah, terus sebentar aja ya. Oke, begini. Jadi, kalau aku melihat wanita itu, aku itu seolah-olah seperti melihat ibuku. Terus, kalau aku pandangi matanya, aku itu seperti melihat kalau anak aku itu akan dilahirkan oleh dia dan juga dirawat sama dia. Ya udah sih, kalau yakin kayak gitu kenapa nggak nikahin aja langsung? Dia nggak tahu apa kalau aku tuh sebenarnya suka sama dia. Malahan dia curhat tentang cewek lain. Indah, apa kamu bersedia menikah dengan aku?
pulang ke Jakarta, aku bilang sama orang tua aku kalau aku menemukan belahan jiwaku di sini. Terus kamu ketemu sama mereka, terus kita nikah. Iya, Mas. Ini kenang-kenangan buat kamu, supaya kamu ingat aku terus sampai aku kembali lagi ke sini. Sebentar ya, Mas. Ini aku ada show buat kamu. Supaya kamu terus masakan kamu. Indah, aku sangat mencintai kamu. Riangnya burung terbang di awan, tak seriang hatiku saat bersamamu. Oh, riangnya burung. Bunga di taman yang sedang berkembang, bagai bunga hatiku di saat ini. Oh, bunga di taman. Hanyalah kamu yang aku cinta. Hanyalah kamu dalam hatiku, akan ku sayang sampai ku mati. Oh, betapa gembiranya hatiku ini. Oh, Riangnya burung terbang di awan, tak seriang hatiku saat bersamamu. Oh, riangnya burung. Hanyalah kamu yang aku cinta. Hanyalah kamu dalam hatiku, akan ku sayang sampai ku mati. oh, betapa gembiranya hatiku ini. Oh, Riangnya burung terbang di awan, tak seriang hatiku saat bersamamu. Oh, riangnya burung. Duhai kekasih, alangkah bahagia engkau akan menjadi selimut malam. Oh, duhai kekasih. Ke Surabaya, Pak. Iya, Pak. Pak
Padahal hari ini Kevin mau jemput pacar Kevin, terus mau dikenalin sama papa. Pacar? Iya, Pak. Kevin kenalan sebulan yang lalu. Dia orang yang baik banget, Pak. Kevin yakin pasti kalau papa ketemu sama dia, papa pasti suka. Papa yakin, Vin, kamu pasti mendapatkan hasil yang paling terbaik buat kamu. Amin, Pak. Tapi masalahnya, Vin, meeting di salah satu perusahaan kita di sana sangat penting. Kalau saja Papa nggak ada sakit jantung seperti ini, pasti akan Papa pergi ke sana sendiri. Gini aja, Pak. Nanti pulang dari Surabaya, Kevin kenalin calon menantu papa. Ya, Ya, Pak. Pak Arif! Pak Arif! Pak, ayo, Pak. Kevin antar ke kamar, Pak. Ayo, Pak. Kamu pergi aja ke kantor. Biar Pak Arif aja bantu Papa ke atas. Ya, udah, Papa jangan mikirin macam-macam dulu ya, Pak ya. Biar Kevin yang handle semuanya. Oke? Papa tolong, Pak. Iya. Ya. Kevin. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu, Vin. Kebetulan banget, aku juga mau ngomong sesuatu sama kamu. Kamu mau ngomong apa? Penting gak? Penting banget. Jadi gini, kemungkinan besar semester ini aku ambil cuti. Karena setelah aku pulang dari Surabaya, rencananya aku mau nikah. Aku udah bosen dianggap sebagai teman terus sama Kevin. Aku nggak mau nunggu lebih lama lagi. Aku harus nyatain cinta sekarang sama Kevin. Ya. Kenapa kok kamu sedih? Kamu seharusnya seneng dong. Temen kamu ini dapat jodoh. Teman, buat aku kamu tuh lebih dari sekedar teman, Vin. Sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Dan aku yakin gak ada seorang pun yang lebih sayang sama kamu daripada aku. Kamu harus terima cinta aku, Vin. Ya, mohon maaf ya. Aku nggak bisa. Kevin, kamu kenapa sih ngajak aku ke tempat kayak gini? Kenapa kamu nggak suka? Oh enggak, bukan itu. Bukan aku nggak suka. Aku suka banget kok di sini. Apalagi ada kamu. Kayak tenang banget. Ya, tapi kok kamu kenapa kelihatan sedih kayak gitu? Sebenarnya aku tuh berat banget besok mau berangkat ke Surabaya. Kalau boleh milih, aku tuh pengennya besok nggak berangkat. Iya, tapi kalau kamu nggak berangkat, kesian papa kamu juga. Bener kan? Iya sih. Tapi aku juga berat banget meninggalin kamu. Itu tandanya kamu sayang banget sama aku. Aku bukan cuma sayang sama kamu, tapi aku juga cinta. Boleh nggak? Aku peluk kamu sebelum besok aku berangkat. Aku juga sayang banget sama kamu. Semakin berat aku mau ninggalin kamu. Aku bakalan rindu banget momen-momen seperti ini. Kamu pasti akan selalu dapetinnya, Kevin.
deh, Kevin. Pemirsa, kita ikuti bisnis untuk kabar terkini. Pesawat Era Executive dengan nomor penerbangan 332 GHYT dengan rute Jakarta-Surabaya tadi malam sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia Barat mengalami kecelakaan. Kecepatan pesawat itu hilang di sekitar pegunungan di daerah Jawa Barat. Laporan dari ATC Bandara Soekarno-Hatta, pesawat mengalami hilang kontak radar setelah sebelumnya pilot meminta menurunkan ketinggian pesawat. Setelah kemungkinan pesawat saat itu telah menabrak gunung. Kabar terakhir yang diterima, belum diketahui bagaimana nasib para penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 49 orang tersebut. Ya ilahi, inikah suratan, oh, ya ilahi, inikah takdirku, penderitaan silih berganti, seakan-akan tiada henti. Kenapa kamu tinggalin Papa, Vin? Kenapa kamu tinggalin Papa? Kembalilah kemari, Vin. Kembali lagi bertemu sama adik-adik kamu, Vin. Di sini. Tabahkanlah hati hamba ini dalam menghadapi cobaan hidupku. Berikanlah Semenjak adanya berita kecelakaan pesawat ini, dari 4 hari yang lalu sampai saat ini, keadaan Pak Helmi benar-benar terpuruk. Apalagi kalau dia melihat foto-foto Kevin atau namanya sering disebut-sebut Doni dan Salma. Dia pasti histeris dan penyakitnya pasti kumat. Bapak merasa khawatir sekali kalau keadaan ini dibiarkan terus-menerus. Kesehatan Pak Helmi akan semakin memburuk. Pak Arif, mungkin akan lebih baik kalau semua foto Kevin yang ada di rumah ini disimpan saja di kamar, terus dikunci. Ya. Bapak setuju dengan saran kamu, Dan. Ayo. Jangan sayangin Kevin masih hidup, sayangin Kevin masih hidup. Kita semua juga berharap seperti itu. Tapi kamu lihat sendiri kan, sudah seminggu ini dilakukan pencarian, belum ada korban yang selamat. Iya, tapi kan jasadnya Kevin belum ditemukan. Indah sama sayang. Indah nggak tahu Indah udah kehilangan orang tua Indah. Indah sangat mencintai Kevin. Kamu mau pergi, Naldo? Jangan, Naldo. Nanti kalau anakku kembali ke sini, dia pasti menanyakan kamu, Naldo. Iya, Om. Saya yakin Kevin pasti kembali. Tapi saya harus kerja, Om. Om yang semangat ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Itu Pak Helmi, tuan saya. Ya Allah, apa yang dialami Pak Helmi sama persis dengan yang menimpa diriku. Penyakit jantungnya sering kambuh. Sudah berbagai cara medis dilakukan, tapi tidak pernah berhasil. Ya, saya berharap semoga saja Mbak Indah bisa menyembuhkan tuan saya. Insya Allah. Ini perawat herbal yang saya ceritakan. Dia akan merawat Bapak sekaligus anak-anak Doni dan Salman. Jangan bohong, pasti kamu yang Salman? Kalian kamu ini. Ayo. Kenapa? Sayang, kamu gak apa-apa kan? Jagoan, kamu gak boleh kayak gitu dong. Kamu gak boleh nakal, ya? Mbak ini siapa? Oh iya, sampai lupa. Tadi soalnya kan kalian kan habis ribut, lagi berantem, ya kan? Nama Mbak Indah. Kamu pasti Salma. Dan kamu Doni, ya kan? Mbak Indah mau apa di sini? Mulai hari ini, kalian berdua, Mbak Indah yang akan merawat dan menjaga kalian. Dan juga yang akan mengobati bapak kalian. Mbak dokter. Bukan sih, Mbak bukan dokter. Tapi Mbak ngobatin secara herbal. Obat herbal itu apa? Sudah. Sekarang sudah waktunya tidur. Besok Mbak Indah akan menceritakan apa itu pengobatan herbal pada kalian. Ya, ayo tidur. Iya, Mbak Indah juga sayang banget sama kalian berdua. Mbak Indah, boleh nggak aku panggil Mbak Indah dengan panggilan Mama? Tapi Mbak Indah janji ya, dengan meninggalkan kita seperti Mama kita yang udah meninggal. Iya sayang. Ya Allah, berat sekali rasanya aku harus meninggalkan Doni dan Salma. Aku sudah menganggap mereka seperti anak aku sendiri, ya Allah. Saya nggak bisa bayangkan, Mbak Helmi. Doni dan Salma pasti akan merasa sangat terpukul karena dia harus kehilangan Mbak Indah. Karena dia sudah menganggap Mbak Indah itu seperti ibu mereka sendiri. Iya, Rif. Indah tidak hanya berhasil menjadi ibu mereka, Rif. Dia juga berhasil melupakan kepergian kakak mereka, Rif. Tapi sayang, sebentar lagi kebahagiaan mereka akan sirna. Iya,
Saya mengerti, Indah. Saya sangat mengerti. Saya juga sama seperti kamu, Indah. Saya sempat terpuruk sejak kehilangan anak pertama saya, Indah. Kalau begitu, saya permisi. Assalamualaikum. Mbak Ina jangan pergi. Salma mohon jangan tinggalin Salma. Tapi sayang, Mbak Ina harus pergi. Salma, sekarang kita harus ikhlasin ya. Tugas Mbak Indah kan juga udah selesai di sini. Dan kamu, Salma, kamu kan juga udah bisa jalan sekarang. Dan kamu, Doni, kamu juga jadi anak yang baik kan? Kalau Mbak Ina pergi, Doni akan jadi anak nakal lagi. Doni, Doni, Doni. Aku Doni, nggak boleh. Iya, Salma juga lebih baik. Nanti Salma jadi bengkok lagi. Udah cukup. Salma, Doni, Mbak Indah mohon, kalian jangan lakuin ini semua. Mbak Indah sebenarnya pengen ada di sini, tapi kalau Mbak Indah terus di sini, Mbak Indah terus ingat sama almarhum pacar Mbak Indah. Lagi pula, Mbak Indah kan bukan anggota keluarga di sini. Yang ada nanti malah jadi fitnah. Kalau begitu Mbak Indah harus menjadi anggota keluarga kami. Mbak Indah harus menjadi mamah kami. Salma, Salma benar. Maaf, sebaiknya Pak Helmi harus menikah dengan Mbak Indah. Syukur alhamdulillah. Akhirnya kamu sadar juga. Sudah 1 bulan kamu tidak sadarkan diri, nak. Indah, saya harus segera ketemu sama Indah. Saya harus menikahinya. Pak. Tapi kamu masih sakit. Saya akan merasa lebih sakit lagi kalau saya itu tidak bertemu dengan pacar saya, Pak. Terima kasih ya, Pak ya. Bapak sudah menyelamatkan dan merawat saya. Tapi saya itu harus bertemu dengan pacar saya, Pak. Saya harus segera menikahinya. Tenang. Bapak buatkan obat dulu supaya kamu bisa lebih kuat dan lebih sehat. Setelah itu, silakan pergilah cari kekasihmu itu, ya. Ya Allah, meskipun kecil Kevin untuk hidup, tapi aku masih sangat berharap Kevin hidup, ya Allah. Aku ingin Kevin kembali dan menikah dengan aku, ya Allah. Aku tidak ingin menikah dengan Pak Helmi, ya Allah. Tapi aku juga tidak ingin menyakiti Doni dan Salma, ya Allah. Aku mohon.
bisa malam ini Mbak Indah ikut saya juga ke Jakarta. Ya, Mbak Indah, tolong. Saya mohon Indah. Saya sudah kehilangan anak pertama saya. Saya bisa mati kalau sampai kedua anak ini sampai. Saya tahu kamu masih sangat mencintai almarhum pacar kamu. Saya betul-betul mohon sama kamu Indah. Ini demi nyawa anak-anak saya mohon Indah. Saya juga. Lebih baik Anda saya bawa ke rumah sakit sekarang. Demi kebaikan Bapak. Tidak dokter. Saya akan tetap di sini. Memohon ke Indah jadi ibu kandung dari anak-anak saya. Meskipun saya harus mati, saya rela, dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan Helmi dengan Indah Pratiwi binti Sulaiman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Indah Pratiwi binti Sulaiman dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Indah, apa kamu bersedia menikah dengan aku? Maafin aku, Kevin. Aku nggak bisa tepatin janji aku untuk tunggu kamu dan menikah sama kamu. Aku nggak bisa. Maafin aku, Kevin. Indah sudah menikah 3 hari yang lalu dan tinggal di Jakarta, Pak. Apa? Indah sudah menikah? Yang benar, Mbak. Kalau nggak percaya ya sudah. Yang jelas Indah sudah tidak bekerja di sini karena suaminya sangat kaya. Apa kamu bersedia menikah sama aku? Jadi, yang kamu maksud itu perempuannya? Iya. Apa kamu bersedia menikah sama aku? Kevin. Kevin. Kamu... Kevin? Indah. Indah. Apa benar kamu itu sudah menikah? Jawab aku, Indah. Apa benar kamu itu sudah menikah? Jawab, Indah. Kalau itu salah. Berarti benar. Berarti benar. Kamu itu sudah menikah. Kamu itu mengkhianati aku. Kamu melupakan aku, Indah. Kevin, aku seneng banget lihat kamu sekarang selamat. Aku seneng banget lihat kamu sehat, Kevin. Aku seneng banget. Bukankah lebih baik kamu mendengar berita aku mati dalam kecelakaan itu daripada aku ada di sini? Iya kan? Kevin. Aku mohon, Kevin. Kamu jangan ngomong seperti itu. Aku mohon. Lalu aku harus ngomong apa? Aku harus bilang apa sama kamu? Aku harus bilang selamat atas pernikahan kamu. Kamu itu tidak bisa menunggu beberapa hari saja, Indah. Apa karena kamu begitu ingin menikah sehingga kamu itu lupa siapa dulu yang melamar kamu? Aku, Indah. Aku dulu yang melamar kamu. Kenapa kamu menikah dengan pria lain? Aku terpaksa. Aku nggak punya pilihan lain. Dengan mengorbankan cinta aku. Iya. Apa dengan kamu
mendengar berita aku mati, cinta di dalam hati kamu juga mati buat aku, Indah. Kak Kevin, gak ada berubah. Aku tetap cinta sama kamu, Kevin. Apa ini yang melingkar di jari kamu? Bagaimana bisa kamu itu menikah dengan orang lain sementara hati kamu itu adalah milikku, Indah? Milik aku. Kevin, ini cuma cincin, ini cuma simbol, Kevin. Gak ada cinta di dalamnya, Kevin. Yang ada dalam pernikahan aku adalah menyatukan dua insan, bukan dua hati, Oke, baik, kalau gitu aku akan merebut kamu dari suami kamu. Kevin, aku gak bisa, Kevin. Aku gak bisa. Aku gak bisa meninggalkan kewajiban aku sebagai seorang istri dan seorang ibu. Aku gak bisa, Kevin. Maaf, aku gak bisa. Tolong jangan pergi, Indah. Aku mohon. Aku gak bisa, Kevin. Lepas. Aku gak bisa. Tolong, Indah. Selamat jalan, duhai kekasihku. Selamat menempuh hidupmu yang baru. Semoga bahagia, oh dengan dia kekasih. Hanyalah doaku menyertaimu kekasih. Oh, satu pesanku, jangan lupakan aku. Oh, selamat jalan, duhai kekasihku. Selamat menempuh hidupmu yang baru. Semua oh cerita lama, kisah cinta kita berdua. Anggaplah semua oh tak pernah ada di antara kita berdua. Semoga bahagia dengan dia kekasih. Hanyalah doaku menyertaimu kekasih. Oh, satu pesanku, jangan lupakan aku. Oh, selamat jalan, duhai kekasihku. Selamat menempuh hidupmu yang baru. Lupakan semua oh cerita lama, kisah cinta kita berdua. Anggaplah semua oh tak pernah ada di antara kita berdua. Semoga bahagia oh dengan dia kekasih. Hanyalah doaku menyertaimu kekasih. Oh, satu pesanku, jangan lupakan aku. Oh, selamat jalan, duhai kekasihku. Selamat menempuh hidupmu yang baru. Oh, selamat jalan, duhai
kekasihku, selamat menempuh hidupmu yang baru. Mbak Indah, kenapa kamu harus menikah dengan orang lain? Kenapa Indah? Kenapa kamu kan bisa menunggu beberapa hari kamu masih hidup? Kevin! Lu ternyata selamat dari kecelakaan itu. Tapi, lu lagi ngapain di jalanan kayak gini? Ayo, gua antar lu ke tempat Indah. Lu pasti pengen bawa dia ke bokap lu dan pengen menikahinya kan? Ayo. Gak mau gua, Dok. Indah mengkhianati gua, Dok. Dia menikah sama orang lain. Apa? Sudah menikah? Kalau memang dia sudah menganggap gua itu meninggal, kalau memang dia mencintai gua, seharusnya itu dia menganggap gua itu tetap ada, Dok. Gua benar-benar penasaran. Siapa pria yang dinikahi sama dia sampai dia itu bisa melupain gua? Terima kasih banyak. Ya Allah, alhamdulillah, Engkau telah mengembalikan anakku. Ya Allah, Engkau mengabulkan doaku. Anakku masih selamat, anakku masih hidup. Arif, iya Pak. Tolong kamu siapkan semua keperluan untuk menyambut kedatangan Kevin ya. Siapa? Oh iya, kamarnya. Aku akan mengeluarkan semua foto-foto Kevin di kamarnya. Ya, sekarang juga aja. Alhamdulillah ya Allah. Ayo, Indah. Iya, kenapa Mas? Doaku ya Allah, anaknya dikira meninggal. Sekarang balik lagi kemari. Kita siap-siap nyambutnya ya. Iya Mas, ayo. Ayo Arif, buka pintunya. Iya. Kamu kan dari dulu penasaran siapa nama dan wajah anak sulungku yang dikira sudah meninggal itu kan? Hari ini aku akan buka kamarnya kembali. Ya. Iya Mas. Ini Kevin, anak saya. Yang itu juga. Apa kabar, Pak? Udah benar mimpi rasanya Bapak bisa ketemu sama kamu lagi, Pin. Oh ya, Pin. Ada seseorang yang ingin Bapak kenalkan sama kamu. Siapa, Pak? Sebentar. Indah? Diam aja. Cium tangan ibu kamu. Cium tangan ibu kamu. Permisi, Mas. Mami jaga. Saya ngerti kalau kamu canggung melihat anak dari kamu yang mungkin cocoknya menjadi suami kamu. Tapi biar bagaimanapun juga, Kevin harus mencium tangan kamu, Indah, sebagai baktinya kalau kamu itu ibunya. Ayo, Kevin, cium tangan ibu kamu. Jadi demi pria ini, kamu tidak sabar menunggu kedatangan aku. Demi pria yang ternyata adalah ayah kandungku sendiri, Indah. Maafin aku, Kevin. Aku nggak tahu kalau laki-laki aku nikahi ini adalah papa kamu, Kevin. Maafin aku. Ya Allah, bagaimana aku bisa mencium tangan kekasihku yang sekarang telah menjadi tangan ibu tiriku?
berat buat kamu untuk melewati semua ini. Tapi memang dulu Papa pernah berjanji sama kamu. Papa tidak akan menikah lagi dengan yang lain setelah ibu kamu meninggal. Tapi Papa sama adik-adik kamu sangat membutuhkan Indah, Kevin. Indah segalanya buat Papa, Kevin. Dia sudah mencerahkan hati Papa. Dia sudah menjadi kebutuhan buat adik-adik kamu sendiri, Vin. Iya, Kak Kevin. Kak Kevin nggak boleh membenci Mama Indah. Lihat nih, Kak Salma udah bisa jalan lagi kan? Karena Mama Indah. Ya, Kak Kevin. Doni juga udah jadi anak baik karena Mama Indah. Jadi ini alasan kenapa Indah tidak bisa meninggalkan suaminya. Karena alasan kebahagiaan adik-adikku. Iya, Kevin. Papa sama adik-adik kamu sangat sayang sama Indah dan mencintai Indah. Papa harap kamu juga begitu ya. Ya Allah, bagaimana bisa aku dan ayahku berbagi cinta dengan seorang wanita? Bagaimana bisa, ya Allah? Karena itu, Kevin, Papa harap kamu bisa menerima Indah sebagai ibu kamu. Ya udah, bisa nggak sih lo kecil sedikit sama suara lo itu? Indah, apa kamu bersedia menikah dengan aku? Maafkan aku, Pak. Tapi aku tidak bisa menerima istri Papa yang seharusnya menjadi istriku, bukan ibu tiriku. Dela, cepat kamu ke rumah Kevin sekarang, Del. Dia selamat. Kevin selamat dari kecelakaan itu, Del. Apa yang harus aku lakukan, ya Allah? La 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 la. Kevin! Kamu lagi sedih. Aldo udah cerita semuanya sama aku. Tapi kamu tuh gak pantas kayak gini. Dan perempuan itu, dia juga gak pantas buat kamu. Buktinya dia gak mau kan nungguin kamu, Vin. Tapi aku akan selalu nungguin kamu sampai kapanpun. Sampai kamu mau mencintai aku, Vin. Cinta aku sudah mati, Dela. Semenjak dia menikah dengan pria itu. Enggak, Vin. Kamu pasti bisa buat ngelupain perempuan itu. Dan kalau kamu mau buat buka hati kamu sedikit aja buat aku, kamu pasti bisa mencintai aku, Vin. Aku pasti bisa gantiin perempuan itu. Tapi nggak ada yang bisa menggantikan Indah. Kevin, dengar aku, Kevin. Kamu gak boleh tinggalin papa kamu sama adik-adik kamu, Kevin. Kamu gak boleh. Lepasin aku, Indah. Kevin! Apaan sih? Aduh, lepasin! Gak ada yang bisa buat ngantiin Kevin selain aku. Itu bukan urusan kamu. Kevin, jelasin urusan aku karena aku ini. Bukan kamu, tapi Indah. Aku ini ibu tiri kamu, Kevin. Aku gak mau jadi anak tiri kamu. Lebih baik aku mati, Indah. Aku mau anak aku, Indah.
maafkan aku. Mama. Ya Allah, tidak pernah terlintas sedikit pun dalam pikiran aku kalau laki-laki yang aku cintai malah menjadi anak tiriku. Ya Allah, ya Allah, berikanlah aku dan Kevin kekuatan untuk menghadapi kabut dalam kehidupan kami. Ya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kevin. Kamu sudah bisa menerima ibu tiri kamu. Kok agak aneh? Kenapa sih, Vin? Kamu kelihatannya sedih banget abis cium tangan ibu tiri kamu. Mbak Indah juga kelihatan sedih. Mereka kayak pasangan yang baru putus cinta aja. Mustahil, Dela. Mereka berdua sama-sama sedih karena mereka begitu terharu. Tidak mudah juga buat Kevin untuk bisa melupakan ibu kandungnya. Dan sekarang aku sangat mencintai ibu tiriku. Meskipun dia sudah menikahi papa, tapi rasa cintaku masih besar untuknya. Oh ya, Kevin. Papa dulu masih ingat. Sebelum kamu berangkat ke Surabaya, kamu sempat mau mengenalkan calon istri kamu sama papa. Bagi saya, Pak. Bagi saya dia sudah mati, Pak. Maafkan aku, Indah. Meski berat, aku terpaksa mengatakannya agar kamu bisa melupakan aku dan hidup bahagia dengan papaku. Calon istri Kevin udah dianggap mati. Apa itu benar ya? Atau itu cuma kebohongan aja untuk menutupi hubungan mereka yang sebenarnya? Aku harus cari tahu. Tunggu dong. Aku mau nanya sesuatu sama kamu. Sebenarnya udah apa sih antara kamu sama Indah? Jawab dong, Vin. Kamu pikir aku ini buta apa? Gak bisa lihat kalau ada sesuatu antara kamu sama dia? Seharusnya kamu itu gak usah nekat menyelamatkan aku. Om betul-betul terima kasih sekali sama kamu ya. Karena kamu sudah menyelamatkan nyawanya Kevin. Om gak tahu lagi nih, bagaimana caranya Om bisa membalas semua kebaikan kamu nih, Del. Aku ingin menikah dengan Kevin, Om. Tapi Dela, apa karena ada sesuatu antara kamu sama Indah? Karena aku ngerasa ada sesuatu antara kalian berdua. iya, memang ada. Aku gak suka kalau Indah itu menjadi ibu tiriku. Dan itu bukan berarti aku itu tidak menikahi kamu. Dela, kita akan menikah secepatnya. Tak ada pilihan lain. Demi menutup kecurigaan Dela terhadap Indah, aku terpaksa menikahinya.
Kalau sampai Papa tahu bahwa perempuan yang aku cintai itu adalah Indah, pasti Papa akan sangat sedih. buat kamu. Dan kamu saya terus. Gak baik terus-terusan mengingat masa lalu. Lu tuh harus belajar melupain Indah. Bahkan uang itu masih tercium di dalam syari ini dong. Jadi bagaimana gue bisa melupain dia? Dok, balikin dok. Enggak. Kalau lu masih terus-terus mengingat Indah, lu gak bakal bisa melanjutin hidup lu. Lu tuh harus bisa terima kenyataan, Kevin. Dia sekarang istri sah dari bokap lu. Dia ibu tiri lu.
Bella. Bella, kamu belum tidur? Gimana bisa tidur tenang kalau di sini ada pacar dari suami gue? Kenapa? Kaget gue udah tahu rahasia lo yang sebenarnya. Del, aku mohon kamu dengerin dulu penjelasan aku. Lo yang harus dengerin gue, Bu Mertua. Aku perempuan munafik lo ya. Bisa-bisanya lo udah nerima lamaran Kevin tapi malah nikah sama bapaknya. Buat gak punya hati. Jangan diem aja, lo jawab. Jawab. Lo tuh sadar gak sih gara-gara lo gue gak bisa tenang jadi istrinya Kevin? Mas, gue gak sadar sih. Lo dijagain anak sama bapaknya sekalian. Lihat gue. Lo lihat aja ya, perempuan gila. Kalau aduin ke bapaknya, siapa lo yang sebenarnya? Lepas. Aku mohon jangan. Aku mohon jangan. Aku takut Pak Helmi kenapa-napa. Aku mohon jangan. Oke, boleh. Gue nggak akan aduin ini semua ke Papa Helmi. Tapi lo harus janji sama gue. Jangan ganggu suami gue lagi. Gak usah ngomong sama dia ataupun melihat mukanya sekalian. Tapi itu nggak mungkin. Gimana mungkin? Kita kan satu atap. Gimana mungkin aku nggak bisa ngeliat mukanya aku? Kalau kamu berdua kan? Bilang aja lo tuh cuma emang pingin gangguin suami gue kan? Iya kan? Allah datang banget. Sedikit saja tangan itu menyakiti, aku tidak akan pernah maafkan kamu. Kamu dibelain dia daripada aku istri kamu sendiri kan? Aku membela siapa saja. Jadi menurut kamu perempuan yang udah ngehianatin kamu terus nikah sama papa itu benar gitu? Dia melakukan itu demi kesehatan ayahku dan merawat adik-adikku. Itu adalah pengorbanan yang paling buruk. Bahkan dia mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Ngomong kosong, Vin. Dia ini pasti ngelakuin ini semua demi uang. Rumah itu terlalu bagus buat perempuan kayak kamu. Kevin, cukup Kevin, jangan. Dia sudah sangat keterlaluan. Meskipun dia istriku, aku tidak akan pernah rela dia menghinaku. Puas kamu ngeliat suami aku udah ngebelain lo. Mertuanya sendiri yang ngalahin sama mantan pacarnya. Puas. Dan kamu, Vin. Seharusnya kamu tuh gak lupa sama dia. Dan kamu belajar buat mencintai aku, istri kamu sendiri. Ya, lebih baik kamu berusaha menerima dia sebagai ibu mertua kamu. Dan kamu jangan pernah menyakiti. Aku gak akan mau, Vin. Aku gak akan mau. Gimana bisa aku menerima dia mertua aku? Kalau ternyata dia adalah perempuan yang kamu cintai, suami aku sendiri, Vin. Gimana bisa? Sampai mati pun aku gak akan bisa menerima dia sebagai mertua aku. Kalau kamu gak berhenti mencintai dia. Dan selama itu juga, aku akan terus nyakitin dia. Dan kamu akan terus berhadapan dengan aku. Meskipun aku rela membela orang yang sangat aku cintai. Pertama kali ya, kok malah keluyuran sih? Ya, ayo kita tidur. Ya, mereka juga bisa tidur dan cepat berikan kita tujuh. Ya, tidur ya kalian. Sini, rapiin dulu rambutnya. Abis ini Indah pasti lewat sini untuk nganterin Doni sama Salma ke sekolah. Dan itu akan jadi hari terakhirnya di rumah ini. Ya. Size sepatuku belum. Oh iya. Hampir aja lupa saya. Yuk, udah siap deh. Yuk. Rasain kamu Indah.
Kevin sebentar saja. Aku mohon Del. Oke, tapi lo harus berjanji untuk menghilang untuk selalu. Nggak cuma dari Kevin, tapi dari keluarga ini. Dari Papa Helmi, Salma, dan Doni. Dan kalau lo masih berani buat nemuin suami gue akan bilang sama Papa kalau ini ada kekasih anaknya dulu yang pengen dia nikahin. Biarlah ku menderita. Indah, kamu kok masih di luar? Ayo masuk. Kamu kan pasti ingin tahu kondisinya Kevin, iya kan? Iya, nanti aja. Sekarang aku mau ke musola dulu, mau sholat sebentar. Oh, yaudah. Misi. Berikanlah kesembuhan buat Kevin, ya Allah. Dia sedang begitu banyak menderita. Aku rela kalau kebahagiaan aku harus diganti dengan penderitaannya, ya Allah. Asalkan Kevin sembuh. Cinta yang sayangi dia setulus hati, duhai kekasih. Anggaplah Indah! Udah berapa kali gue bilang, jangan deketin suami gue lagi. Kamu benar-benar harus bilang sama Papa ya, kalau istri yang selama ini dia cintai adalah kekasih dari anaknya. Iya. Apa? Apa betul yang dikatakan sama dia, Ma? Tolong kamu jawab dengan jujur, Indah. Mas. Perempuan yang dulu mau dikalahkan sama Kevin sebelum dia kecelakaan itu adalah kamu, Indah. Jawab. Kenapa, Indah? Kenapa kamu tidak mengatakan sebelum kita menikah, Indah? Kenapa? Kamu bohong. Perempuan yang seharusnya menjadi menantuku, nyatanya malah sekarang jadi istriku. Ibu tiri dari anakku. Aku sedang menghancurkan hidupnya. Maafin Papa, Devi. Maafin Papa. Pak, perempuan itu emang sengaja ngelakuin ini semua, Pak. Karena dia perempuan mata yang nggak punya hati. Kenapa dia dong buat Papa sama Kevin sama-sama jatuh cinta sama dia? Dan yang kedua, nanti dia akan ngambil semua harta Papa. Gak, Mas. Udah aku, Mas. Mas, tahan dulu, Mas. Mas, udah salah paham. Saat ini, aku tidak tahu harus percaya dengan siapa. Kamu betul-betul mengecewakan aku ini. Kamu sangat mengecewakan aku. Dosa aku, ya Allah. Aku telah menyakiti anakku sendiri. Aku menikahi kekasih anakku sendiri, ya Allah. Ampuniku, ya Allah. Mas Helmi! Mas Helmi! Mas! Indah di IGD Naldo. Kondisinya kritis. Om udah menyesal marahin dia, Naldo. Tenang, Om. Kita selesaikan semua masalah ini satu persatu. Sekarang ini kondisi Kevin belum juga membaik. Dia masih sering-sering menyebut nama Indah, Om.
Om bingung sekarang harus berbuat apa, Naldo. Om bingung. Lebih baik kita bawa Indah ke kamar Kevin, Om. Meskipun ini menyalahi aturan, tapi lebih baik kalau mereka berdua dipersatukan. Baik, Naldo. Kalau gitu sekarang kita sama-sama bawa Indah ke ruangannya Kevin, ya? Iya. Sendiri menamarmu. Enggak apa. Aku gak akan biarin itu semua terjadi. Aku benci perempuan itu. Aku benci. Aku gak akan biarin dia berebut suami aku lagi. Dan perempuan itu aku akan berpencelakain suami aku sendiri. Enggak. Jadi kamu mau menyebabkan Kevin jadi begini? Cintaku. Dia mau mencelakai Kevin. Itu semua gara-gara dia. Aduh, bawa aja. Enggak apa. Dia lakukan semua celakain Kevin. Sekali lagi maafin Papa, Kevin. Papa sudah merenggut kebahagiaan kamu. Papa juga sudah merebut perempuan yang kamu sangat cintai, Kevin. Sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Aku minta maaf karena tidak bisa melawan takdir kita untuk bersatu, Kevin. Berdaya. Cinta suci, oh suci, kita telah bersama. Rindunya hatiku sudah tak tahu. Aku datang melamarmu, kan ku jadikan permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku. Cinta suci, oh suci, kita Aku akan jadi akhiri baik buat kamu, Indah. Aku mohon bersemangat dalam hatiku, oh kasihku, oh sayangku. Riangnya burung terbang di awan, tak seriang hati